dan gua dipecat ceritanya wah gitu ya, dikeluarin dengan baik-baik gitu ya. Ke Amerika waktu itu ke Texas yang shotbus ketemu ini sampai gua momen ketemu si Chris dambahan gue gitu kan, Nirvana lu juga mau pasti kalau ketemu gua foto bareng ada fotonya gitu kan, ada demam panggung kan anjing ya kacau pisan latihan teh, ketemuin orang ini ketemuin label ini itu kita masing-masing ini tuh bagi tugas. Sebelum main tuh kita sini pembicara datang ini ya, itu tujuannya biar kita bisa wawasan dan explore band kita ini nih, mungkin ada peluang lah. Gua apa terserah lah, ayo kita ngobrol aja apa aja lah. Assalamualaikum, ahoy. Apa nih? Ahoy. Iya. Kela. Ini Pirates ini. Ini Pirates ya? Iya. Kenapa Pirates? Iya dong. Pasti ada. Aku bajak laut soalnya. Asal usulnya gitu. Betul. Padahal lu siapa ya? Jadi ringtone orang teh ahoy gitu. Ahoy. Sering main game. Maksudnya naon sih? Ahoy. Ya, apa ya ahoy itu? Mun ayeuna mah halo lah. Ahoy, emang ahoy ya? Telepon tuh dulu kalau nyambung ke Jamal, ahoy gitu. Ayeuna mah halo. Emang gitu ya? Gue baru kirain kayak selintingan kayak hai gitu kan, enggak ya? Halo. Oke. Bahasa bajak laut. Lur, thank you. Ya. Malam ini gue udah kedatangan Yopi Drum. Anjir. Nanti bandnya apa? Atau dulunya di band apa? Gue kasih. Sebenarnya gue mau nih, gue bukan sebagai apa gitu, kayak terkenal juga enggak gitu. Temen iyalah, cuman diundang gini anjir. Semua bintang kamu di sini tidak ada orang terkenal. Iya, thank you. Saya pun sama hostnya. Kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Ini emang ngobrol, ada kameranya di sana. Santai lah ya, sambil ngerokok. Enggak bisa. Oke, sedikit gue spill dulu. Dia temen gue, sama-sama ngeband, walaupun takdir mungkin berkata lain, nanti gue tanya. Tapi jujur aja, bandnya keren. Dulu dia bandnya ada Light Crab. Ada yang suka band terakhir dia Light Crab. Mungkin ada yang pernah nonton atau apa, nanti boleh di komen-komen. Mumpung drummernya datang, nah gue pengen ngobrol gitu mah. Oke. Start dari mana nih kita ngobrol nih? Band atau apa nih? Gue apa terserah lah, ayo kita ngobrol aja apa aja lah. Ini kan drummer nih Bang. Posisi di drum. Oke. Nah, tertarik drum tuh dari umur berapa? Sebenarnya gua mulai main musik itu di SMP. Jadi tapi kalau suka musik ya enggak SMP kelas 1 tuh. Jadi gini, temen itu punya studio itu performance. Jadi si orang tuanya tuh benar-benar musisi lah. Kalau boleh saya sebutin, itu di Tasikmalaya tuh ada namanya Grip ya. Grip Studio, sampai dia juga bikin bandnya sendiri tuh, anak-anak kecil dulu sempat terkenal lah. Terus ya itulah, berdiri di situ, kenal di situ. Jadi si Yosep ini teman gue, namanya Yosep. Halo Kang Yosep. Yosep, kumah kabar Jadi si Yosep ini punya, ya papanya Pak Wopon itu memang musisi lah. Jadi dulunya suka musik, punya studio. Jadi si anaknya ini diinin di musik lah, ada drum, gitar, semua lengkap sampai dia bikinin studio. Lu di situ? Ya, gua temennya Yosep nih. Jadi gua main ke si Yosep, ada musik nih, latihan gitar-gitaran. Nah, tahun sebenarnya SMP itu 88 gitu namanya. Orang keluar SMP itu 2000, 88-an lah. Jadi main, ya gitu, ngacak sih, belum langsung ngedrum, main gitar juga kayak gitu kan, apapun itulah. Nah, seberapa tahun ya dulu, setahun gitu. Nah, akhirnya habis dari situ, nah itu kita Nirvana. Awalnya kan tahun segitu kan, gue suka banget di cocok, pokoknya bener-bener Nirvana lah. Dan gue juga masuk komunitasnya, ada namanya Grunge Ruang 3. Itu sama si Ipung tuh di SMP itu tuh bener-bener kita ada community grunge. Jadi udah orang-orang yang
suka Nirvana tuh ngumpul. Ada satu kosan kayak gini namanya ruang 3. Kenapa ruang 3? Jadi nomornya nomor 3 gitu. Jadi bolos lah naon kabeh ngarumpul dinya lah gitunya. Tapi positifnya naon marahin musik. Grunge. Budak gerang. Jadi sama orang punk, gerang hardcore bola kan aya tuh. Iya. Pada maksudnya bagus lah. Jadi nggak ribut kayak gimana. Justru cuman memang beda musiknya aja. Nah, ntar kita bahas. Nah, gitu kan. Masalah genre community. Community. Berarti dulu itu yang gue tahu tuh ya anak punk, anak hardcore, anak grunge. Nah, gue termasuk orang-orang yang Hidup berdiri di di zaman zaman itu, gerakan tahun 98 sampai 2003 lah SMA. Kayak Nah, itu lu ngedrum kan sampai ya walaupun masih ngacak lah itu. manggung pertama kali main drum. Nah, itu tuh di SMP apa SMA? itu tuh Jadi drummer. umur ya SMP kelas 3 ke SMA lah, lagi zaman SMA kayaknya SMA kelas 1 gitu. SMA udah jadi manggung jadi Dan drummer. itu tahu nggak, kan ada demam panggung kan, anjing ya kacau pisan. Latihan teh mungkin seminggu tuh bisa 3 kali di studio itu kan gratis. Kan emang punya si Yosef kan, ngarana teh ada nama bandnya tuh dulu apa ya, dulu Scope. Karena kan ada judul lagunya Scope. Manggung lah ada namanya di daerah Tasikmalaya tuh, daerah Dadahan namanya, itu pusat olahraga, lapangan panggung gede gitu ya. Manggung lah ceritanya, lur lagu keheji, sticknya murag, kakolong kan panggungnya kan kayak papan-papan gitu tuh. Jadi ada celah, stick murag ke bawah. Paniknya itu gimana itu lagu, karek satu lagu pertengahan lagu. Untungnya ada kru ya, bukan kru sih, itu orang-orang panggung lah ngambilin itu, berantakan itu manggung. Demam panggung kumaha udah ada yang manggil-manggil, lu nonton kan pasti teman, saudara, orang tua kan gitu kan. Tuh kacau lur, karek dulu geus lah, satu lagu nggak beres, 2 lagu ya gitulah tempo tepara rubuh lah. Akhirnya di situ sempet mikir gua nggak bisa main musik karena kayak main musik termasuk spesialnya drum, tapi lebih ke gua kayaknya nggak bisa ngeband deh. Mental gue kok gini ya, kayak bener-bener ngeblank ya. Kelatihan aman, pas main kayak nggak sepoi gelap gitu. Wah mental nih akhirnya. Nah, itu tuh pertama kali manggung loh. Sampai ya udah yang lain-lain kayak ada yang positif, ada yang negatifnya kayak ya kan marah kan, maksudnya bukan marah ya, zaman itu kok ya mereka udah semangat kan, gara-gara gue jadi berantakan kan. Jadi tapi yang positifnya udah nggak apa-apa, ntar ini lagi gitu. Sebulan 2 bulan tuh gue tuh nggak ngeband, nggak main musik lagi karena malu juga, orang banyak yang nonton. Udahlah, nah gitu. Asikan jadi bebatura teman-teman kan. Aduh, ya udahlah ceritanya gitu, dan akhirnya ya udah mungkin udah mulai lupa dalam sebulan, mulai gabung ngumpul lagi gitu, mulailah terkreat lihat-lihat orang teman-teman main, ada tuh teman, jadi bikin kan banyak festival dulu, jadi bikinnya pada main dan pakai bagus itu, nah itu terkreat lagi nih, gua bisa emang pengen musik, nggak tahu ada darah musik nggak tahu dari mana. Akhirnya mulai latihan lagi ya, mainlah kecil-kecilan kayak di komunitas dulu, karena waktu itu tuh langsung manggung di panggung yang banyak penonton umum, pesta rakyat ya istilah panggung umum lah, karena memang notabene waktu itu tuh kayak si komunitas ini tuh kan udah punya nama ya, kayak mereka ya udah dari dulunya udah musisi lah, jadi udah percaya gitu, ketika anaknya main pasti udah percayalah bahwa itu oke, mungkin ya gara-gara gara-gara gue gitu ya berantakan lah saat itu pertama kali manggung tuh. Mungkin ntar ada reuni band pertama. Saya ingat kan setnya dulu, tapi hampura saya, tapi itu story pertama gak apa-apa, tapi nilai positifnya jadi banyak nanti ya. Nah, lu ke apa? Itu kan kesan pertama lu lah di musik, akhirnya lu ngebangun mental sendiri. Nah, ngebangun mental tuh dari situ, mulai ngumpul lagi, ngelihat orang-orang manggung dengan yang oke lah gitu ya. Akhirnya terkreat, terbentuk lagi, mulai, tapi startnya ya itu kayak komunitas dulu, dari yang bikin acara panggung yang kita doang, intern gitu. Nah, mulai tuh terkreat, gue bawain lagu, wah banyak lah dulu lah, mostly Nirvana. Makin nyaman itu, makin bisa, makin tempo masih acak-acakan lah dulu ya, karena kan memang belum kenal metronom tuh, masih naik turun lah gitu kan. Tapi kenyamanan udah dapat, gaya semua udah dapat gitu, selama setahun kurang lebih. Setahun itu gunanya berproses guys. Jadi mungkin buat kalian yang lagi belajar drum juga
ya pasti demam panggung, nervous itu udah pasti, cuman ya yang bisa ngalahin itu ya cuman diri lu sendiri. Bener. Jadi Benar. Dan itu butuh waktu sih. Ngebangun balik mental lu untuk tetap kayak kalau emang lu suka drum misalnya atau suka musik ya lu harus coba lagi gitu. Butuh waktu dan butuh support dari teman-teman. Kalau misalkan pada saat itu teman-temannya malah menjatuhkan kayak lu nggak bisa nih misalnya, mungkin gua nggak bisa lagi. Untungnya teman-teman, ada beberapa teman-teman kebanyakan yang mensupport. Udah bisa, itu wajar lah, gitu, bla 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 gitu. Itu kenapa gua bikin channel ini, Bray. Okay. Jadi gua tuh akan mengambil pengalaman seseorang untuk dijadikan ya mungkin ya, ada mungkin yang bisa, iya. lagi ada yang mengalami fase yang sama lu kan, yang Mungkin. nonton kan bisa aja kan. Oh iya, gua kemarin juga manggung ngeblank anjing, gua harus gimana ya. Pas kebetulan nonton yang episode ini kan, iya betul. Ternyata begini. Tetap ya. semangat aja lah pokoknya. Kalau memang darah lu atau jati diri itu pengen masih di musik, lanjut aja. Nah dari situ tuh ya, gua lanjut ya setahun. Nah itu mulai aman kan, mulai manggung-manggung tuh, festival ikutan gimana. Tapi tetap di area ya komunitas lah, band-band indie grunge gitu. Dan nah SMA kelas pokoknya zaman ada SMA kelas 3 sampai mau kuliah kan ada gap tuh, ada banyak waktu lah. Karena gue main udah mulai enak, mulai enjoy lah kayak gue gimana. Ada satu orang teman gitaris namanya Reza, teman Sidika juga kenal. Dia memang purely gitaris lah, Ingwi lah, kasar nama Ingwi. Kiblatnya dia Ingwi gitu. Emang bagus, wah pupurulukan, kalau kata Sundanya mah pupurulukan, wah udah Muruluk, wah pokoknya gitulah. Nah diajakin lah gue lur, tapi beda genre lur. Genrenya bener-bener power metal, karena itu band-band rock zaman jadul lah ya, power metal dari grunge ke rock lah ya, terus kerang metal, lagu Kerangkalang itu naon teh ngaran grupnya Kerangkalang itu aduh nama bandnya apa, pokoknya band festival rock Jarum lah dulu kan ada. Anjing lagunya gini nggak apa-apa, cuman kan gua orangnya pengen belajar kan. Jadi orang tuh kalau di lagu-lagu Nirvana ya cek asalnya aman lah, geus di ledot lah ya, lagu-lagu Breathe lah, Territorial Pissing kan, lagu-lagu udahlah. Dari situ temen gue tuh lihat kan, gue pengen ngeband nih, punya band, ada tuh dikenalin basisnya gini, vokalisnya, tapi kan gitu band festivalan lur. Akhirnya gue masuk karena memang dipercaya, gue masuk mencoba mengikuti mereka. Nah keluar gue dari sorry, gua ngeloncat dikit, gua kelupaan. Dari grunge itu si Yosef bikin band cafe. Gua namanya Dr. T itu masih inget. Set ya, masih inget gua. Jadi band ini dibentuk untuk band cafe, mengisi ya gitulah ya kayak lu kayak cafe gitu ya. Ada long trip juga, planningnya kayak gitu dulu. Iya, zaman tahun 2000-an lah kan, lagi hit-hitnya itu kan. Band itu dibentuk dan benar-benar diprioritasin sama si bapaknya si Yosef ini, sama ibunya, sampai dibikin rutin latihan gini, ada pokoknya itulah. Nah di situ gua belum bisa tuh, karena kan lagu-lagu cover yang gua harus ngapalin berbagai jenis aliran, 100 minimal 100 lagu. Iya. Orang jika siap lah aja main lagi belum siap lah pada akhirnya gua main tuh kayak kurang ya, menurut mereka kurang cocok, kurang bagus gitu ya. Gara alasannya apa ya, karena memang gua juga belum mampu. Maksudnya seiring berjalan waktu, karena memang gua nggak bisa ngikutin mereka, ya gua diganti lur. Nah itu gua diganti sama yang lebih proper lah ya. Kalau skill mungkin nggak tahu ya apakah sampai, tapi mereka si orang ini memang lebih proper dan memang bisa lah gitu. Gua sih welcome, is okay. Karena di umur segitu kalau menurut gua pribadi ya, idealisme itu lebih tinggi. Kalau menurut gua. Jadi ketika anjing gue dari Nirvana bawain lagu gini, mungkin eta salah satunya. Jadi nggak bisa nggak bisa dibohongin sih. Langsung band dibentuk buat band cafe yang lu kudu ngapalkeun lagu-lagu orang, minimal 100 lagu bener, pokoknya KB tuh R&B KB, semua lagu. Gua kaget dan gimana ini kan. Akhirnya gua tuh kayak nggak bisa mengikuti lah intinya gitu ya. Dan gua dipecat ceritanya gitu ya. Dikeluarin dengan baik-baik gitu ya, diganti. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai si basis tuh sebelum pemecatan gue biasa politik ngobrol-ngobrol sama basis gue gitu. Bro, bahasa Sundanya mana jika ya diganti gitu. Gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Gitulah biasa isi di belakang gitu kan. Akhirnya bener tuh diganti.
diganti tapi bisa salah set hapura tapi nu apa orang gitunya karena itulah cerita memang karena memang mereka serius dan memang jalan sampai namanya tuh Dokter T, main terkenal kafe sampai mau ke Jepang juga, sampai mau menolong trip lah kemana-mana kan. Dan gua nggak kepake saat itu, jadi digantilah ya. Lu festivalan jadinya. Nah dari mulai diganti, gua kan merasa anjing gua tuh pengen masih main band gitu loh. Dan gua datanglah si Reza itu pas zaman mau antara beres SMA kelas 3 kan mulai beres tuh ujian gua kan ada waktu loba tuh. Si Reza lah datang. Terus jing orang, ayo main orang drum gitu, tapi orang benak ya festivalan. Disitulah gue membuktikan, secara bukan balas dendam ya setnya kayak nih aing bisa dan ada trigger baru. Ada trigger bahwa gue tuh bisa loh di drum kan gue notabene dikeluarin kan. Gue bisa membuktikan gue tuh bisa dan bisa bahkan alhamdulillah loh. Tapi lu ada basic kursus drum? Orang tuh. Enggak. Cuman belajarnya otodidak tuh kayak nanya-nanya, lihat orang pemain drum, jadi lihat orang main, gitu. Fill in kumanya, cara raffle kum, gua lebih ke arah situ. Baca notes orang lebih kayak enak. Nggak bisa. Ya basic lah. Tapi kalau langsung manggung sambil baca gua nggak bisa. Gitu. Gua otodidak, beneran otodidak gitu. Nah di situ tuh gua momen trigger, ayo Re, gua mau, ayo Joy, panggilannya si Joy, oke lah yuk. Bisa lah, bisa gitu. Bikin band, bikinnya kan lagu sendiri kalau festivalan kan ada lagu wajib, lagu covernya menuntut power metalnya itu Kerangka Langit itu non sih Kaisar, nama bandnya Kaisar atau di Purple lagu covernya orang didinya selama mungkin ya 2 tahun 3 tahun yang si band namanya Kartik sampai dipanggil sama Jarum. Nah, oke itu nanti. Nah, di band Kartik ini kita create lagu festivalan semua. Lur, alhamdulillah Sapriangan Timur mah nya nyelensing nyombong ima aktualnya juara hiji 2 tilu mah geus tangan lah lolobana juara hiji. Dan orang sebagai player biasa the best player. Orang si Reza sama si vokalis. Pasti nya aya kena nepi ka di imah piala-piala. Aya nepi kayaknya kurang diabadikan karena kan cerita. Best player drum gitu sampai terakhir ikutan Log Silver anu juarana si U9 itu kalau dia misalnya pokoknya aya lah orang terakhir miluan festival rock ke Bandung. Orang asup final 10 besar di aduh non lain Saparua di Gor Saparua ya emang 10 besar kan juaranya si U9 ya, emang jago lah itu bener-bener Log Silver wah gila tuh. Hari dulu siapa yang nggak mau masuk sih? Gua itu alhamdulillah tuh jadi perjalanan gua setahun 2 tahun festivalan kemana-mananya Garut, Ciamis, Tasik alhamdulillah lah guys dikuasai lah bahkan ada satu momen kita main aduh lu mah gak usah jadi peserta jurinya ngomong lu main nanti terakhir jadi bintang tamu ntar ngomong ke panitia ntar duit juaranya diganti sama duit fee gitu sampai ngomong gitu ya udah karena kan kita udah dateng udah gimana ya kan kita udah berkorban jadi akhirnya ya dikasihlah uang transport dan jajan lah jadi nggak bisa jadi peserta lagi termasuk salah satunya Sidika cuman nggak dari awal Sidika itu jadi Dika pernah seband ya jadi Sidika ini tuh teman dia juga dia sekarang di band apa nggak tahu Heartbreaker. Nah, si Dika itu dulu keyboard. Nah, dia tuh pernah ikutan ini juga apa piano itu yang jadi juara apa dia? Indonesia Mencari Bakat tuh si Dika itu salah satu pianis gue dulu. Nah, si Dika cuman nggak dari awal, dia di pertengahan lah band Kartik udah jalan karena pemain keyboard gua harus pindah ke suatu kota lain, si Dika join. Nah, sama Dika tuh, itu ngerasain si Dika juga the best bareng-bareng. Nah, sampai di suatu saat, yaitu kita terakhir ikutan festival rock, cuma masuk 10 besar doang. Nah, dari situ lumayan lah nama ada, Jarum udah tahu kan, udah Tasik, Banjar, Ciamis, pokoknya Priangan Timur, lamun aya konser riff. Dulu itu kan yang rock itu si Jarum tuh pasti riff, pas band, sama terakhir paling kotak lah yang anyar-anyarnya ya. Tapi di ujungnya tuh pasti riff pas band dan bintang band pembukanya pasti band si Kartik. Ada tuh di YouTube juga ada, gue pernah masukin lah. Ya itu cuman cover aja, nggak bawain lagu sendiri. Nah itu sampai tuh berapa tahun gitu ya di Tasik lah. Ya main Jarum ada main gitu lumayan lah pada saat itu sampai masa kuliah kan, kuliah beres ya udah. Kuliah nggak Ben?
kuliah sambil ngeband. Saya itulah sama si Kartik ini, cuma udah mulai agak sedikit komersil karena kan udah mulai tercium lah sama si Jarum Super ini. Gitu. Nah, gue pengen tanya, kalau kuliah ngeband atau dari SMP lu ngeband, SMA ngeband, lu pernah berhadapan dengan kondisi yang orang tua lu tuh ngelarang? Ada nggak? Momen-momen kayak Alhamdulillahnya ya, enggak. Enggak. Jadi bahkan bukan masalah musik doang ya, gue tuh termasuk bandel, nakalnya. Nakal tuh dalam artian semenjak kuliah, padahal rumah tuh ya, rumah sama tempat kuliah. Gue pernah sempat di Bandung setahun, itu bener, nggak bener. Udah keluar, jadi gue tuh keluar SMA tuh 2003 ke 2004 kuliah di Bandung, terbalik, nggak bener gitu ya. Balik lagi ke Tasik, mulai ajaran 2004 di Tasik. Nah itu kan gua tuh unsil di Siliwangi itu jeung dadaha paling 2 kilo gitu, tapi orang ngekos lur. Saking pengen bebas, saking pengen ketemu tiap hari, pulang ke rumah tuh mandi, minta duit, balik lagi. Tapi nggak ada larangan. Mama itu, jadi si mama tuh ya gua ambil positifnya ya. Jadi pernah ngomong ke gue, mama mah sok terserah A udah gede, tahu mana yang positif, mana yang negatif, maksudnya tahu nu halus, mana nu goreng gitunya, positif atau negatif, sok jalannya itu. Mama nggak doakeun we, tapi ya umat jangan sampai malu-maluin keluarga lah, maksudnya dalam hal gedenya naon gitu, narkoba lah, sampai asup penjara lah atau kumaha, ngambilin cewek gitu. Pokoknya itu kade banglo malah laki soke atau tapi ulah nepegang kurang dipegang itu hungkul lur. Bokap gimana? Bokap meninggal orang kelas 4 SD. Oh. Tapi mama nikah lagi pada saat gue SMP kelas 2 kelas 3. Cuman memang gue sampai sampai akhir lulus pun nggak terlalu deket sama bokap tiri gue. Jadi kenal deket baik-baik, cuman bukan yang kayak intens ngobrol, nggak kayak udah ini aja. Cuman ya baik sih gitu, nggak ada isu. Cuman ya nggak deket aja lah. Yang gua selalu ke mama aja, apapun untuk mama. Jadi guys, untuk umur-umuran segitu memang kenakalan remaja lah ya, wajar. Cuman tadi ada batasan yang, jadi kita tuh respect sama orang tua kita tuh, kita jadi tahu batasan. Iya, itu aja sih yang gua kita pegang. Ada beberapa poin yang kita pegang tuh, ya batasannya kita yang bikin sendiri. Iya, itu yang gua pegang, cuman kadang-kadang los juga sih. Iya. Kadang-kadang tong mabok tuh gua, tapi agak mabok. Tuh itu biasa ya. Cuman tetap ingat, aduh ya dosa, biasa zaman orang gitu kan. Tapi alhamdulillah yang gua pegang sampai sekarang itu ya gua amit-amit yang nggak pernah lah sampai kayak gimana sampai gua masuk penjara atau gimana, enggak lah. Cuman memang kenakalan aja gitu. Nah itu momen sampai kuliah tuh gitu loh. Jadi alhamdulillah support aja gitu, orang tua tuh kayak ya udah percaya sampai sekarang ya gitu, sama aja dari dulu gitu. Gua kan dari kuliah, dari kerja sampai sekarang gua di sini, mama tetap di Tasik kan. Ya, tapi balik ya tetap aja komunikasi mah tetap jalan gitu. Makanya di channel gua tuh gua nggak pernah bahas kenakalan. Jadi kenakalan gua anggap hal yang biasa aja. Itu hal ya, nggak bisa munafik lah ya, maksudnya kehidupan gitu ya. Anak band, terus gua ngobrol sama anak band, terus mau jaim lu nggak nakal, nggak mungkin percaya juga orang. Jadi ya udahlah, kenakalan lu nakal, gua nakal dah gitu aja. Cuman yang gua pengen lebih tekanin, walaupun kita nakal kita tahu batasan gitu. Kayak dia ingat omongan orang tuanya, terus ya pasti adalah orang-orang yang lu segani untuk menjadi tameng. Gua minum nih. Yang jadi tameng buat diri lu sendiri, batasan diri lu sampai mana gitu. Mungkin ada teman-teman yang lagi nonton juga yang lagi bandel-bandelnya, mungkin ya nikmati aja selama tidak merugikan. Nah, itu juga lo penting ya, tidak merugikan orang lain lo dan tidak merugikan diri lu sendiri. Ya, itu tapi kan kalau merugikan sendiri kadang-kadang loss juga. Kayak misalkan mabuk kan ngerusak badan. Iya. Ya udah. Nah, itu lanjut kuliah masih sama Kartik, band Kartik ini kan. Cuman ada momen mentok lur. Jadi festival musik tuh udah kayak tahun itu tuh pada masanya udah mulai ya gitulah ya, akhirnya gue tuh kayak sempet mungkin boring juga karena gitu terus main Jarum udah kepake kemana-mana, ya udah gitu aja gitu ya. Udah akhirnya ada satu teman orang Tasik namanya Adam, dia stay di Jakarta ya. Dia tuh salah satu yang dulu gue
gabung di ruang 3 Komunitas ini, itu. Grants itu, Grants. si Adam ini. Cuma waktu itu kan memang gitu-gitu kan. Nah, si Adam udah pindah ke Jakarta, ngajakin gue bikin band serius gitu kan. So, lu mana yang di mana ya, nah biasa lu di mana, yuk ke Jakarta yuk, tenang lah, nah nama kurang di cover duit ya deker dahar wae mah cerita gitu lah. Setahun pertama gua nggak cuma bolak-balik doang. Posisi belum nikah? Belum, orang nikah pas di Jakarta, belum masih. Akhirnya gua mikir-mikir, karena memang kondisi si Kartik ini waktu itu ya udah mulai sibuk juga tuh masing-masing, udah mulai kayak ya udahlah, udah lama juga kan, hampir 5 tahunan lah, dan posisinya ya gitu, manggung ya gitulah, nggak kayak lamun pentas itu dulu tuh kayak yang kalau misalkan nggak ada trigger untuk bisa jadi lebih lagi kayak sekarang aja yang gue lihat ya, nggak tahu ya, band cafe ya udah gitu aja, paling nu mancer tuh seorang gitu nu jadi, misalkan seorang nu jadi juga si Excel kan ya, tapi si Excel mah anyar-anyar sih, itu anyar-anyar lah, seorang bukan yang satu band yang langsung. Jarang lur, siapa yang satu band gue juga lupa nggak tahu. Nah jadi ya udah, akhirnya gue oke dan, tapi gue lihat dulu deh, gue masih bolak-balik tuh ke Jakarta recording. Masih kuliah tuh? Gus ya masih kuliah dan udah mau maju ke lulus lah, zaman kan kuliah di orang telat lur, 5 tahun lur orang kuliah. Jadi ya gitulah ya, momen-momen di akhir-akhir lah. Iya. Bolak-balik, sudah mau beres, udah mau tinggal ini. Sampai gue keluar kuliah dan sampai gue setahun itu tuh gue bolak-balik. Itu Light Crab ini? Bukan, si Adam tuh punya band namanya Sound in Space, projectnya dia kiblatnya tuh Radiohead, band-band ya gitulah, Coldplay ada, Radiohead lah mostly. Nah terus ya udah gue di Jakarta ya, ayo recording di Jakarta. Ada namanya Juice Studio di Radio Dalam dulu. Kalau dulu mah ada Unpau tuh Radio Dalam, di ujung Radio Dalam. Harapun Studio Anang. Ada Unpau itu Juice Studio. Nah, gua tuh di situ tiap hari Jumat, Sabtu, Minggu bikin lagu. Minggu peting balik ke Tasik atau ke iyalah. Jumat peting orang indit ke dia kadinya. Jadi nyeun lagu loba. Nah, cuman nggak tahu ya sama si Adam ini, si Adam itu karakternya dia bikin lagu terus tapi belum dieksplor. Jadi gua padahal lengkap, gitarisnya ada oke juga gitu, gitarisnya, basisnya sekarang di Australia dulu, tapi dirilis manggung ya Adam ya hampura nggak manggung udah bikin lagu aja, ngumpulin lagu. Sempet mau masukin cuman sekali masukin demo, mau inget tuh acaranya Hard Rock dulu yang Rising Star lain, ada masukin lupa namanya, Stadium. Yang juaranya tuh si Piwi Gaskin masuk. Piwi Gaskin namanya lupa gue apa. Jadi masukin demo 3 lagu, ntar yang juara tuh main di UK di mana gitu ya. Itu si Piwi Gaskin masuk final gitu ya. Nah itu cuma itu doang tuh goals yang pernah jadi ini ya, yang berhasil si band ini dilakuin gitu ya. Selainnya mah bikin lagu di studio udah gitu. Nah itu padahal orang-orangnya tuh oke juga menurut gue. Basisnya dia additionalnya Jamie Ditya, si Rizky, si Kiki. Sekarang dia di Australia. Dia jadi ya bikin inilah soundtrack film kayak gitu. Ada ya si Kiki gitu, sound engineering kayak gitulah. Si gitarisnya Ian ada. Ya gua main drum dan si Adam juga semua oke. Cuman ya gitu lur, nggak gerak. Jadi nah di momen itu tuh kurang lebih 2 tahun gitu ya di si bandnya yang namanya Sound in Space ini, dan datanglah si Lightcraft. Si Lightcraft ini ceritanya dia recording juga di situ. Pada waktu itu tuh drummernya tuh kan si Lightcraft ini kan gede di Malaysia. Jadi si teman-teman Lightcraft ini kan kuliahnya di Malaysia. Mereka bikin lagu udah gede di Malaysianya. Dia barengan Yuna tuh udah temenan lah, barengan Yuna, Hujan, siapa lagi tuh temannya mereka udah barengan lah. Udah satu album tuh di Malaysianya. Cuman memang di Indonesianya belum tercium sama sekali. Nah karena mereka kuliahnya beres, sama-sama mereka juga akhir-akhir ujung-ujung kuliah tuh beres kan pada balik ke Indonesia tuh, tinggal satu vokalis gitu ya. Nah ada momen dia nggak ada pemain drum, mintalah tolong gue satu lagu namanya Plastic Love lah, ada tuh di album, dengerin aja. Itu pertama kali gue main drum buat Lightcraft, tapi sebagai additional. Tolongin dong main drum, ngisi-ngisiin tag katanya. Ya udahlah,
gua kenalan gimana, ya udah selagu doang gampang lah misalnya gitu. Pas dengan lagu gampang lah ini gitu kan, orang dulu bukan sombong ya, orang dari yang kelas gitu tiba lagunya gitu kan, ya jadilah selagu. Dari situ mulai tuh rutin ketemu ngobrol, belum ada. Si Kiki ini memang, si Lightcraft ini temannya Kiki, karena Kiki pernah di Malaysia juga sama mereka. Nah si Kiki ini yang basis gue tadi, yang di Sound in Space gitu ya, yuk ngobrol yuk, ngumpul sama si anak-anak Lightcraft, ngumpul biasalah makan, ayo udah rutin tuh makan ngumpul. Dan ada satu momen terjadilah perbicaraan, ya gue mau di hire jadi tetap gitu ya. Nah dari situ gue mikir, karena si Sound Invest ini nggak jalan, ya gitu-gitu doang. Sementara si Lightcraft ini goalsnya ada, bikin album udah ada, gua searching udah ada album udah gini, dan dia akan terus inilah intinya progresnya ada lah gitu ya. Gimana ya kata ya udahlah jalan, ya udah hanya ya singkat cerita oke gitu ya, gabung lah. Tapi gua ngomong gua tuh basicnya gini ya, beda genre gua. Si Lightcraft ini kan genrenya kayak indie pop anthemic gitulah ya, jadi gua belum ada basic nih di kalau gua personil. Yang namanya personil kan member kita harus saling kan, dari bikin lagu ya istilah tukar pikiran gitu ya. Gua sama sekali nggak ada experience di situ kata gua tuh. Gua bener-bener orang-orang inilah, orang rock jadul, karena itu Nirvana kayak gitu, jadi beda banget lah kata gua tuh. Ya udah oke nggak apa-apa gini. Ya udahlah jalan bikin album, bikin album pertama yang sama gue yaitu Colors of Joy namanya. Itu bikin album, mulai itu bener bikin band, manggung, dan linknya si vokalis gue ini untuk di luar tuh udah ya, karena memang di Malaysia nya udah ada kan. Starting tuh main di Bay Beach Festival Singapura, pertama manggung lah di situ. Terus karena memang linknya ada, kenal dipanggil ke Korea, dipanggil ke India, semua alur Asia mah mungkin udahlah, kecuali Filipina sekali belum ya, sama Vietnam belum. Di luar itu sudah semua, sampai ke Europe juga, kayak UK udah, Liverpool main lah, pokoknya festival yang ada main lah. Terus aja gue. Tapi terkenalnya band Malaysia, band Indonesia. Ya itu tetap, kalau kita ini tetap Indonesia dong, karena kan orang Indonesia. Cuman secara history backgroundnya memang di Malaysia udah ada. Jadi kita selalu ngomong ya kita kuliah di sana, starting di sana, cuman ya kita orang Indonesia ya, band Indonesia gitu. Jadi ya udahlah jalan gitu sama Lightcraft semua gitu. Dan si orang-orang Lightcraft ini memang purely fokus di band ini tuh, memang istilahnya ya puja ya mereka banget lah, intinya nomor satu lah istilahnya. Dia tuh apapun itu buat Lightcraft lah gitu. Dan gua harus mengikuti dong selama itu, selama periode itu tuh gua ngikutin lah sampai ya udahlah. Lu juga pernah tahu kan, gua ketemu juga, gua masih di Lightcraft kan, main gini main lah itu kurang lebih berapa tahun, gua 2005 ya 10 tahun lebih lah gua sama Lightcraft, udah banyak, lama banget, udah keluarga lah, udah sampai berjalan. Nikah di zaman Lightcraft juga nikah. Pokoknya udah lama sama mereka, udah bikin terus aktif. Kalau Lightcraft ini terus aktif, nggak ada stopnya, bikin lagu, album beres walaupun nggak booming gitu ya, bikin album lagi, bikin single lagi, bikin video klip lagi. Lu bisa cek lah di YouTube, selalu ada bikin konten, aktif mereka itu. Walaupun secara band mungkin memang band indie ya, semua kita atur indie, paling kerjasama sama agent, sama booking agent, sama desainer, paling kerjasama gitu-gitu doang. Bikin album, bikin semua kita, distribusi juga paling kerjasama sama the majors kan, distribusi semua paling gitu doang. Udah selama kurang lebih ya 10 tahun lah gitu, sampai di momen terakhir kemarin ada kalanya lah itu. Nah dulu sampai sini nih gue pengen ambil satu pelajaran lah. Ternyata beda genre itu belum tentu lu nggak bisa. Iya. Bukan berarti lu nggak bisa beda. Oh iya. Di situ tuh tadi lu cerita kan, ya. Gue basicnya gini nih. Sedangkan lu begini. Itu tuh poin yang bisa gue sampaikan ke yang nonton. Mungkin ya lu jangan membatasi diri lu gitu, karena dengan lu masuk genre baru di telinga gue, di wawasan musik lu, kalau lu emang menyukai musik, lu akan belajar di situ. Iya kan, karena global kan musik itu kayak dangdut apapun ya sekarang udah mulai ini kok, ada XX-nya dangdut pun nama ini kan udah ya campur warna apa, campur sari, dangdut jadi koplo. Iya, udah mulai mix gitu kan. Jadi
jangan menutup diri lah kalau gue boleh saranin sama yang nonton di rumah sekarang, karena pelajaran dari teman gue di sini kan dengan basic dari grunge ke rock tiba-tiba masuk ke indie yang awam, dia nggak tahu sama sekali. Ya bisa dengerin lah lagu-lagunya, udah kurang lebih itu ada 5 album ya, tuh bisa dengerin lah. Cuman saya sampai di album terakhir. Nah, di itu Hope tuh, and Love and ya itu tuh benar-benar proses yang lu juga harus membuka diri gitu. Lu open mind, lu berusaha memahami karakter si band lu. Iya harus, karena kan emang kalau band itu kan kalau mau solid kan udah ya memang benar ya, dari dulu keluarga dua lah ya. Jadi karakter semua kita tuh harus tahu baiknya gimana, jeleknya gimana. Pokoknya kekurangan kelebihan tuh harus tahu sama-sama dan harus respect dan harus saling menghormati. Baru itu solid gitu kayak. Dan luckily ya itulah terjadilah saat ini gue kayak gini pun berkat dukungan mereka juga. Mereka juga respect gue dan mereka tahu gue kondisinya. Nah, mumpung dia punya pengalaman manggung di luar negeri, banyak festival di luar negeri yang dia sering manggung. Mungkin yang nonton juga pengen tahu gimana sih gitu, atau oke nggak sih gitu. Gue sih pengen tanya, misalkan lo manggung di sebuah festival, itu tuh oke nggak sih, budgetnya misalkan untuk lo misalkan. Bicara budget ya? Budget dulu. Jadi misalkan. bicara budget, mostly ya yang kita ikutin di festival, kalau untuk bawa ke rumah itu enggak. Karena apalagi di awal-awal kita diundang aja udah seneng kan. Ya. Apalagi buat istilahnya exposure buat band kita sendiri lah, kita datang ke situ. Tapi ya kalau ngomongin budget sih, dari semua festival yang gue band Lightcraft ikutin, ya ada beberapa doang lah yang menghasilkan gitu ya, maksudnya pulang ke rumah bawa gitu. Tapi kebanyakan ya kita nggak ngeluarin, tapi ya di saat kita ada pengalaman dapat. Orientasinya jadi kalau ke budget, ya lu salah berarti. Iya dong. Ya, tapi mungkin nggak tahu ya kalau yang mereka diundang Piru mungkin bisa jadi ya, nggak tahu. Maksud gue malah lebih setuju pendapat lu. Lebih ke pengalaman, exposure yang lu dapat. Dan band gue ini ya, gini loh. Ketika gue dapat festival musik, rata-rata kan festival musik tuh ada acara apa namanya tuh, bukan seminar, gathering kayak ketemu top meet and greet gitu ya. Band gue ini main nggak sekedar main loh, jadi sebelum main nih ya kita bikin jadwal. Siapa nih? Sampai gue ada momen ketemu si Chris, basisnya Nirvana. Dia salah satu pembicara di ada salah satu festival gitu. Nah itu jadi ketemuin orang ini, ketemuin label ini. Itu kita masing-masing ini tuh bagi tugas. Sebelum main tuh kita sini pembicara datang ini ya. Itu tujuannya biar kita bisa membawa wawasan dan explore band kita ini nih, mungkin ada peluang lah, kenal dengan ini, ada peluang di peluang ini, jadi gitu loh. Jadi nggak hanya sekedar manggung, bukan benar-benar artis datang manggung beres pulang, enggak. Jadi benar-benar kita tuh kerja kayak ketemu ini, lihat band ini, kenalan sama ininya, karena agentnya gitu loh. Itu yang di otak-otak orang awam ya, mungkin orang-orang awam selintas gitu, indie kan, itu tuh apalagi indie yang geser ke zaman sekarang terlihat lebih jadi kayak udah terstruktur gitu. Padahal mah kan dalamnya kan masing-masing bergerak gitu. Itu kan indie sebenarnya kan itu. Ya, itu yang dilakukan band gue. Band gue itu secara musikal kasak kusuk lah. Mungkin ya secara musikal ya udahlah kayak kaya gitu loh semua. Tapi anjir internalnya tuh wow, apalagi vokalis gue yang totalitas banget gitu. Semuanya dapat referensi ini ke sini harus gini. Apalagi momennya dapat lu ada di situ kan. Iya. Ya udah kasak kusuk. Iya, gua ke Korea tuh ke sini nggak hanya jalan-jalan, bukan jalan-jalan malah. Iya. Bukan jalan-jalan malah, abis manggung jalan enggak, abis manggung tuh ketemuin tuh situ, dari mana, dari agent mana, dari ini ketemuin gitu. Ke Amerika waktu itu ke Texas yang sobat ketemu ini sampai gua momen ketemu si Chris dan gue gitu kan, Nirvana lu juga mau pasti kalau ketemu, gua foto bareng ada fotonya gitu. Cuman background gua belum pernah nih ada lagi. Nah itu jadi nggak hanya main band pulang jalan-jalan enggak. Jadi kita tuh pergi juga ketemuin ini. Untuk apa? Ya untuk biar band kita ini bisa minimalnya dikenal orang, bagi-bagi. Ini kita bagi-bagi press kit kita, ngasih demo. Misalkan nih orang label nih, kenalan, kasih demonya, ini press kit kita. Ya gitulah band ini. Jadi kasih ini biar dikenalkan, kenalan, punya relasi. Mungkin di next year-nya, dan itu terjadi. Sampai gua bisa manggung di Mongolia,
Ya karena orang ini tahu kita, ngelihat Pernah ketemu di profil festival kita, mana. pernah ketemu di festival 2 tahun sebelumnya. Kamu mainin di Mongolia, tapi budgetnya gini, oke aman gitu. Sampai main di Taiwan, dibayar cash lur. Datang langsung dibayar cash, duit cash beneran, ya itulah. Jadi langsung dibayar, anjir kata gue tuh ya, jadi ya dia tahu berdasarkan, padahal nggak tahu gue gimana, mungkin di YouTube atau terkenal juga enggak kan, tapi tahu cerita-cerita dari orang. Tuh Indonesia ada band ini gini-gini, gitulah mungkin ya. Karena kan mereka sesama IO atau apa pasti pada ngomong Iya. kan. Gitu. Jadi ceritanya Semoga ngebuka wawasan kalian tentang indie pergerakan indie yang benar-benar kasakusuk sendiri. Kasakusuk dari sendiri festival- kita, dari kasakusuk festival sendiri. satu ke festival lain, dan bukan di Indonesia ya, di sono gitu. Jadi berkembangnya lo akan makin ya kayak tebar umpan lah ya. Iya, harus gitu kalau mau eksis terus ya. Satu pasti ada yang nyangkut lah dari 10 yang Iya. bareng gitu. Itu ngomongin masalah aja, cuma nah satu lagi apa ya, ya mereka itu sangat respect tentang musik, apapun musiknya ya. Ketika tengah manggung tuh, nggak tahu di sini tuh kayaknya nggak tahu juga ya, kalau lu band cafe gimana. Kalau band kita tuh ya kalau udah terkenal pasti rame ya, tapi kalau yang band siapa sih ini ya kadang-kadang mungkin setengahnya atau gimana nggak tahu ya. Iya. Di sana itu gua manggung nggak ada yang sama band gue, nggak siapa live dari Indonesia, tapi lu datang nungguin sampai itu kan membuat semangat kita kan manggung tuh. Apa ya, itu tuh kayak Terus- pendewasaan penontonnya tuh kayak Ya nggak, di sini juga bukan berarti gua ngomongin di sini nggak pendewasaan ya, cuman selama gua di sana itu ya gitu sampai mereka tuh menunggu sampai akhirnya mereka memahami band gue. Dan ya ada yang sampai mereka suka datengin kita ke backstage, diikutin gimana sampai gitu, padahal awalnya nggak tahu sama sekali gitu loh. Karena mereka memang purely orang datang ke festival benar-benar nikmatin musik apapun itu musiknya yang ada di situ gitu ya. Ya itu jadi ya seru lah gitu dulu. Seru. ya itu nggak bisa dipungkiri sih itu. Nah. Itu emang apa ya, ya cara menikmati musiknya mereka berbeda kan. Iya, jadi seru lah waktu itu. Sampai ada istilah musik universal gitu. Iya. Maksudnya musik bebas apa, selama bisa dinikmati, selama Iya. bisa nyampe ke kuping lu dan enak di hati lu, semua orang akan bisa menikmati walaupun tadi lu bilang dia nggak kenal kan. Iya, datang dan nungguin gitu, ya maksudnya. Pengen tahu lebih Iya, kan. dan itu bener-bener ya kita bagi kita sih. Anjing, edannya bisa kayak gitu ya. Iya gitu. Mungkin di pikiran orang gua band terkenal kali di luar kali ya, atau gimana karena udah di line up gitu kan. Gua satu line up sama si aku ke the line satu panggung, satu line up, satu time-nya juga sama, cuman beda hari doang. Jadi dianggapnya mereka mungkin ya band satu gimana lah, nggak tahu lah. Cuman ya itu jadi ya seru lah gitu. Cuman ya perjuangannya di balik itu ya yang tadi gua bilang perih juga gitu. Nggak ada gitu. Makanya gua bilang pulang ke rumah ya itu ada yang ngambil duit, tapi kebanyakan nggak ngambil duit. Cuman pengalaman alhamdulillah dapat banget lah. Udah kemakan lah ya Udah semuanya. dapat banget lah gimana caranya, udah tahu lah di backstage kayak gimana, ribetnya gimana. Yang paling tight banget tuh di Singapura. Buset, semenit aja udah dimarahin itu telat. Oh gitu. Wah, mereka itu masalah waktu itu beneran on time. Ada schedule-nya gini-gini, kita tuh harus bener-bener ready, follow time-nya. Nggak ada, tapi enak. Preparationnya bener-bener profesional. Gua manggung nggak pakai udah, lu mau lu apa? Gini pas saat soundcheck ya. Terus pas main bener gitu, di setnya bener-bener gua asli. Jadi artinya di sini juga mungkin gitu ya, tapi kadang-kadang kan ada aja lah delay-nya di sini ya. Kalau di sana nggak, firm banget, on time banget, dan profesional banget, asli. Pernah gua momen di Kanada ya guys, teman-teman, mainnya tuh kalau di Kanada itu biasanya itu bar to bar panggungnya, jarang lah yang mungkin band gede yang memang, tapi tapi walaupun mendengar kadang di bar juga gitu. Mereka tuh setiap bar tuh pasti ada stage, ada panggungnya, kebanyakan gitu kalau di daerah Amerika, di Kanada. Nah gue manggung di situ ya sama lah ya, again siapa kita gitu ya. Pernah di satu momen ada 2 band juga lah dari band Seattle, itu namanya Wyland. Band ini loh pas dia manggung nggak ada penonton sama sekali. Yang nonton tuh cuman ya band juga kayak kita, itu band sama kru nggak ada. Tapi dia main profesional loh.
total kayak manggung bener-bener kayak ada penonton loh. Gue langsung aja keren nih, harus kayak gini. Beneran, gue ada lah itu teman-teman juga pasti ya bisa ngelihat, bukan bisa ngelihat ya teman-teman gue gitu ya, band Lightcraft. Dia nggak ada penonton tapi manggung seolah-olah penontonnya banyak loh. Bener-bener totalitas, gue juga sampai asli, dan itu bagus bandnya padahal. Dan emang lagunya juga oke gitu loh, sampai segitunya loh mereka. Berarti ada band yang kayak gitu ya, ada juga tahu ya, ada band nggak ada penonton ya udahlah main, nggak ada penonton yang nonton, dan mereka pun tahu yang ya kita kan band juga gitu, sampai segitunya loh. Dan itu kita contohin, dan kita pun pernah gitu manggung, nontonnya paling beberapa ya kita totalitas aja udah. Ya Nirvana aja 3 penontonnya pertama konser. Iya. Garansi. Iya, totalitas aja gitu manggung beneran. Kita itu jadi salah satu contoh kita juga. Oh ini ya tetap harus hajar aja, jangan sampai nggak ada manggung ini gimana. Gitu loh. Pernah tuh di momen kayak gitu di Kanada tuh dulu kita manggung di festival namanya Canadian Music Week, setiap tahun ada. Gitu. Nah masuk ke fase ini sekarang fase menikah. Nah, menikah itu sambil masih ngeband sih pada saat itu. Gue tuh pengen tanya, ada beberapa temen gue yang kendalanya ketika menikah dengan seorang musisi itu adalah trouble di trust kepercayaan dari pihak yang ya kalau lu berarti di pihak bini lu beneran lu mau nikah sama musisi nih gitu. Nah lu ngalamin itu nggak? Pasti dong. Bahkan di-share dulu lah. Bahkan gue pernah diteror sama nyokapnya. Ada yang nelpon ke gue. Kejadiannya gimana? Gue nggak tahu. Jadi ya itulah, mungkin awalnya mungkin nggak percaya lah. Jadi udah tahu lah gue hubungan sama bini gue ini ya. Diteror lah, ya gitu diteror karena memang mungkin mereka nge-review gue kali ya, backgroundnya apa atau gimana, atau mereka taunya selewat anak band. Ya anak band ya gitu, ya pasti gitu juga nama gitu. Diteror sampai ya gue mah direct aja terus, karena kan gue emang ya niatnya, maksudnya emang yakin bahwa ya lain-lain main-main lah gitulah hubungannya. Ya sempat diteror sampai ketika lu ngelamar gitu udah clear semua apa? Pokoknya sebelum kawinan itu terjadi itu ya artinya mereka masih kurang setuju lah sama gue. Dengan background gue yang ada ya, notabene background gue mungkin gelap gitu ya, nggak tahu lah, mereka nggak setuju. Anak sekarang anak? Apa? 3 anak. Tapi tak dulu ceritanya ya. Dari situ gua, nah itu positifnya gue adalah ketika mereka negatif tentang gue, ya gua harus membuktikan dong. Gua tunjukin dari mulai menikah. Pada saat menikah pun Lur di harewosan, Lur awas ya, jagain anakku kok ada gitu. Sampai itu, dan gue dari situ gue nggak apa-apa, gue accept karena mungkin ya gue gini ya, gue accept aja, tapi gue akan buktiin. Dan gue pun kondisi saat itu bukan orang yang bukan orang yang sudah punya rumah lah, belum, masih beragajul gitu. Cuman ya dasar kita cinta lah ya, ini gue trust gue juga trust ya, kita jalanin ayo bareng-bareng. Karena emang ada momennya ketika kita sayang sama satu orang atau istri, kita kan ngelamar pasti si trouble ya ada yang mulus-mulus aja banyak. Cuman yang ketika berhadapan dengan suatu masalah, entah kepercayaan orang tua atau saudaranya, itu terjadi keluarganya tuh kayak yang ngomong-ngomongin pasti ngapain sih sama opanya. Tapi kan nilai positifnya adalah ketika itu bisa lu jalanin, lu hadapin, dan sekarang anaknya 3 sehat semua. Alhamdulillah. Itu kan sebuah pembuktian yang mungkin buat yang nonton ya mengalami hal yang sama. Gue sih selalu mengcompare itu sih, anjing gue udah pengen deketin cewek tapi orang tuanya agak kurang percaya gue pengen jadi musisi segala macem. Ya balik lagi berarti kalau lu terjadi ke gue itu, dan benar-benar sampai mereka tuh merhatiin setahun pertama tuh mungkin merhatiin terus. Dan bisa makan kayak anak gue gitu ya. ya mungkin tapi ya bener ya, kayak di sinetron kali ya, yang penting bini gue harus percaya gue, harus kita sama-sama bareng jalanin gitu. Nah itu kuncinya mungkin ya. Kalau yang bini gue juga mulai kayaknya mungkin susah juga. Nah, alhamdulillahnya bini gue udah tahu gue gimana. Gue open sama dia. Ya kayak yang lu bilang tadi ya, itu harus open. Cuman ya itu perubahan ada kayak yang gue bilang tadi. Bini gue tuh tahu banget gue kayak gimana gue main band, gue
ya sebelumnya juga kadang-kadang gue punya cewek itu gimana tahu gitu, gue juga jadian sama dia pada saat gue punya pacar juga itu tahu lah itu kan. Tapi passion ke musik dia paham ya? Tahu tuh bini gue itu dia dulu kerja di MAP, notabene kayak Dragonfly, Blowfish, dia di bagian admin gitulah, front office-nya lah ya. Dia juga di dunia entertain poinnya, jadi dia juga paham lah kayak gimana dunia entertain kayak gimana. Nah artinya itu, jadi disitulah gue harus membuktikan nih bahwa gue tuh bisa bertanggung jawab sebagai suami, dan gue jalanin sampai sekarang alhamdulillah gitu ya, sampai gue punya ya sebagai layaknya kepala keluarga lah, apa ya tanggung jawab apa gitu, dan gue jalanin. Nah cuman ya itu lanjut ke band lagi ya itu band gue di Lightcraft kembali ke apa ya, kalau gua tuh sebenarnya lur ya sampai sekarang anjing hati kecil main band ya beneran lur, karena memang gua ke Jakarta tuh untuk band yang tadi si Adam itu, nggak ada gua kerja beneran ngeband, karena memang di awal SMP tuh udah musik terus kan. Nah cuman ya itu ketika gua ngomongin nih pada saat gua menikah, kan lo pertanyaan pada saat menikah jadi tanggung jawab gua ada 3, keluarga, which is ya bini gitu ya, anak ya, band gue, sama income gue dari mana ya, which is pada saat itu gue nggak bisa ngasihin dari band, gue harus kerja. Jadi ada 3 fondasi yang gue harus jaga, harus gue manage selama gue di Lightcraft. Pada saat mereka tuh gue 3 pilar ini yang gue harus manage, waktunya, segalanya itu gue manage sampai gue benar-benar mentok pada saat gue keluar dari Lightcraft. Oh, lo keluar Lightcraft itu sebabnya? Iya, maksudnya sebelum keluar tuh ya gue harus manage itu kan, dan itu gue manage sebisa mungkin loh, sampai gue ada mentok lah, gue nggak bisa, harus karena gue selamatin yang ini. Iya, harus selamatin yang ini, gitu loh, karena kalau nggak gitu ya harus ya yang di belakang gue ya mungkin terbengkalai atau gimana. Kenapa bicara waktu? Gue kerja ya, karena gini. Kalau gue pada saat itu mungkin fokus di band ya, komersial mendapatkan fixed income yang mungkin rutin lah gitu ya gue mungkin bisa nomor 2kan kerjaan. Nomor 2 kerjaan gue mungkin nomor 2kan, atau mungkin gue hilangin gitu, karena udah aman di situ bisa membackup ini kan. Nah cuman realitinya adalah ya mungkin ya lakinya saat itu ya di band gue ini ya gue belum bisa membackup kebutuhan gue yang di 2 pilar tadi. Ya itu which is buat bini gue, kehidupan sehari-hari sebulan, karena kan itu jalan terus harus gue dapat dari mana ya, akhirnya kan gue kerja. Nah kerja ini juga punya tanggung jawab kan, yang namanya kerja itu ya itu seberapa lama lah, akhirnya di momen gue lahiran anak ketiga itu gue udah bener-bener nggak bisa karena waktu. Dan kalau di band ya gini, ngomongin waktu ya, di band ini kalau misalkan ada manggung udah pasti ninggalin latihan, meeting atau kumpul lah, kita ada ide apapun kan itu makan waktu. Belum yang bentrok sama gawe kapan gitu manggung. Kalau misal manggung nih bentrok sama jam gawe gue harus izin cuti, atau gue ada pokoknya itu gue manage selama itulah sampai gue lebih lah dari awal pas gue nikah aja udah 10 tahun lebih. Bentrok sama kerja ya selama itu berjalan anjing. Ya kebayangin capeknya gimana, bingung setting. Ada nggak yang mungkin nggak tahu ya, ada nggak teman-teman yang kondisinya sama kayak gue waktu itu gitu ya, lu kerja karena memang income lu dari sana, lu juga passion lu band, jadi lu ngeband juga, tapi band ini juga bukan band main-main, band serius gitu loh. Terus lu juga punya keluarga, harus manage, harus hidup juga. Ya maksudnya memang hidup dong, harus gua. Nah itu gua manage tuh, lur, sampai gua bisa sebisa mungkin gua manage latihan, gua balik kerja. Teman-teman sih ngertiin gue, teman-teman Lightcraft untungnya ngertiin gue, makanya gua masih bisa manage. Guys, latihan selalu after office ya. Misalkan gitu di weekend kalau manggung doang ya, kalau enggak ya gua buat family gitu. Jadi artinya ya itu di manage, tapi kan gua anjing capek lur, balik gawe. Latihan 9, nunggu dulu jam 9 latihan, balik penting, kalau balik ke imam penting, ajak pulin anak gua tidur, besoknya gawe deh, udah gitulah. Pada sampai di mana anak gue lahir, ketiga gua jalanin lah kurang lebih 2 bulan 3 bulan, aduh nggak kuat. Akhirnya gua ngomong apa adanya ke temen gue, which is ke Lightcraft. Kondisi gue udah seperti ini, nggak bisa. Tapi sebelum Lightcraft lu akan sharing sama band lu dulu kan?
Oh itu mah udah tiap hari. Udah itu ngomongin. Udah sampai fiction. Kayak gue harus cabut deh. Justru bini gue tuh bukannya nyuruh ya, karena nyuruh tuh memang nyuruh karena memang kondisi. Bini gue itu mungkin setahun 2 tahun sebelumnya udah ngomong udahlah udah cukup. Udah cukup. Iya, ya. udah cukup memaklumi banget. Waktunya dia tuh udah habis. Waktu gua tuh yang harusnya buat dia udah habis terus. Beneran lur, udah habis terus. Makanya gua bilang tadi anak pertama gua tuh udah jadi korban kayak ya bukan korban tau. Maka waktu bayi aja gua ke Amerika 2 minggu. Mama keluar lagi, belum latihan, sering lah ditinggalin. Tapi ya gue manage, hari Minggu gue fullin 2 hari sama bini gue, ya di manage itu lah, makanya masih aman kan, ganti main gitu. Ya itu gue udah 3, ya band masih kondisi yang memang kayak gini gitu ya, bukan yang coba orang bisa jadi band terkenal ya, ada band yang mungkin gue bisa gitu. Ya tapi ya itulah teman-teman band gue tuh sangat bagus banget, sangat. Setelah lu fix sama bini lu untuk punya keputusan ini, baru ngomong. Ya, tapi teman-teman gue tuh mungkin udah aware juga lah apa kondisi gue gimana pasti. Cuman memang gue nggak bisa, mereka itu udah sangat bini banget sama si Laika tuh udah gokil lah. Gue makanya salut sama teman-teman gue mendoakan dan gue akan selalu support kalau memang gue bisa support di belakang. Mereka tuh keep going. Walaupun istilahnya nggak ada yang ini, mereka tetap bikin konten, bikin album, bikin apapun itu gitu. Sampai sekarang terakhir mereka lagi remake lagu dari album terakhir, ada 2 lagu satu yang gue lihat di sosial media ya. Nanti di deskripsi gue tulis bandnya namanya Lightcraft tadi. Ya, jadi boleh didengar lagi. Enak lah, bisa lah. Apalagi lagi di mobil hujan-hujan, sendu-sendu dengan lagu Lightcraft, enak lah. Ya. Ya itulah. Jadi itu di momen itu gue berat hati, gue ngomong apa adanya sama temen gue dan luckily temen gue memahamin itu, dan akhirnya sampai gue harus fokus dulu di sini, gue harus menyelamatkan dulu lah anak gue 3, harus bini gue juga capek ya, gue harus maintain itu, dan gue kerja juga gitu. Jadi lo kerja kantor sekarang? Kantor, dari dulu juga gue kantor, dari zaman Lightcraft juga gue kantoran, cuman untungnya ya dulu ya pada saat itu gue masih aman lah di kantor gue, bos gue juga udah tahu gue kayak gimana dan performance gue juga mungkin aman lah gitu ya. Jadi kayak cuti-cuti bisa dia aman, jadi bisa di manage. Gue pengen tanya, after lu cabut, kan ada kehidupan lain nih, lu jauh dari musik yang biasa lu mainin nih. Ya. Itu apa yang lu rasain? Ya yang gue rasain adalah gue bisa lebih fokus sama keluarga gue. Ya maksudnya terus di kerjaan gue juga lebih fokus. Justru yang gue untuk hati lu. Nah, cuman yang dirasain gue kehilangan itu yang tadi gue bilang anjing, gue makanya gue kadang-kadang, nah itu gue kepikiran anjing, gue kalau pengen ngebeberin kayak gue pengen lu datang ke gue gitu, datang ke lu kan ngejam gitu, atau ke Sidika lah gue kadang-kadang ngejam. Cuman gue juga kadang mantap juga, aduh pulang malam lagi anak gue pengen anjing, gue liat schedule tuh di hari Senin di sini gue tuh kadang-kadang mikir gue kapan datang, gue pernah kan gue message gue datang nggak jadi ya itu kadang-kadang anjing tuh bisa waktu orang teh hayang muaskeun Nirvanaan aja itu loh lagu kan, yang penting tersalurkan gitu. Tapi kalau boleh saran sih itu harus kan cukup mengobati sih. Dia mengobati mengobati. Gue tuh beberapa kali ya terakhir gue ini hari Minggu kemarin temen gue wedding ya, ada temen gue orang kaya lah ya, sampai ngundang Afgan kan kemarin tuh minggu kemarin, panggungnya gede nih anjing, gua harus manggung deh, salah gue gitu itu kan cukup ada tuh gua posting kemarin bong gitu gitu. Itu paling maling gitu loh, itu yang ngeluar nilai, maksudnya ngerasa kehilangan di gue gitu, karena gue passion gue dalam hati gue ya gue gede dari musik band. Nah lu sekarang gimana, maksudnya lu akan kan lu udah selamat lah dua sisi lu udah selamat kan, keluarga sama kerjaan. Lu tuh akan berhenti musik atau tidak bisa dengan Lightcraft yang jadwalnya terlalu padat, atau mungkin kalau bandnya band Jakarta mah ayo lah gitu, apa gimana sih? Gua kalau untuk bikin band lagi mungkin saat ini belum lah ya. Lebih ke kalau jamming mah ayo cuman ngikutin waktunya aja, waktunya yang pas. Tapi kalau untuk buat yang serius itu gimana, kayaknya belum dulu deh. Ini aja belum selesai. Ya, belum. Kalau gua udah settle banget nih, duit udah aman, semua aman. Anak geus gede, misalnya udah pada gede, udah mungkin gua bisa mulai start fokus gitu. Gua belum siap. Tapi kalau gua pengen mengobati rasa gue di dalam musik, ya gua kadang-kadang ini jamming kemana jamming gitu aja paling. Tapi untuk
lu keseharian lu di rumah, lu masih main drum? Enggak, udah jarang. Anjing sayang banget. Udah jarang. Drum set gitu di rumah Aduh, ada? Oh, orang tuh fotoin di harapan Iman drum di parkiran. Tembrak-tembrakin. Padahal itu cukup lumayan loh itu. Pakai headset sendiri tuh dicopotin. Dan gue punya drum, tapi drum murah lah ya, bukan drum mahal. Buat tadinya gue taruh di kamar gue. Jadi masih ada space lah, kasur, drum. ada. Nah sekarang karena memang udah dicopotin semua, ditaruh tumpuk-tumpukin depan rumah gue. Tumpuk-tumpukin tuh. Kadang ada temen gue yang punya studio, dia pengen enak aja sendiri gitu. Enggak. Udah enggak, paling gua kayak pengen musik ya dengerin lagu aja udah. Kayak udahlah gitu aja paling. Makanya gua tuh makanya gua suka DM kan, "Lo di mana main? Datang aja." Udah kayak gitu ngumpul. Udah jarang banget. Tapi repot juga ya kamu. Karena kan anak gua masih kecil kan. Ini baru setahun anak gua yang terakhir kan baru setahun baru. Makanya selama setahun ke belakang kan masih bayi lah, nggak mungkin gua. Gua sampai sekarang nggak bisa ngebayangin itu loh. Iya, makanya kan gua cek aing ge. Anjing hati mah aing hayang main band. Gue yang keseharian gue tuh jauh dari yang apa yang biasa gue lakuin, kayaknya anjing masih jauh. Iya, makanya itu kadang-kadang Nggak suka. bisa dibayangin sih, Iya, buat karena kondisi. apalagi lu yang memang notabene tiap hari kan. Ya itu, tapi gue udah terbiasa dengan yang manage tadi lur. Karena gue udah manage yang 3 poin tadi, jadi udah biasa juga yang ini. Jadi lebih fokus di sini aja dulu lah. Tapi itu penting sih manage kayak gitu. harus itu, makanya siapa sih nggak tahu sih yang kayak gue ada nggak ya? Gue nggak tahu ada nggak yang manage 3 harus jalan, tapi 3 ini tuh semua poin penting. Kayak gue lah, gue tinggal jauh sama bini gue sama anak gue. Gue kalau pulang ya jangan harap lu WhatsApp gue bales. Oh, jadi Emang gue pengen main sama anak gue kemanapun. oke. Sama bini gue lah jalan kemana, nonton apa gitu. Paling itu sih yang bisa gue lakuin. Ya gue juga dulu gitu, tapi ya kalau untuk WhatsApp mah gue masih balas sih. Tapi maksud gue fokus aja. Tetap aja tiba-tiba boy bisa. Iya, nah itu, itu. Iya. Gitu. Nah itu makanya kalau ngomongin sakit sih lu ya anjing orang ada. Wah, gue masih pengen band-bandan. Bukan gue pengen dilihat orang, enggak. Ini kan jati orang. Bener kan? Sekarang udah nggak mau. Gue to be honest ya, gue nggak ada pengen terkenal lah atau gimana, enggak. Gue justru karena mungkin kita udah di umur segini kali ya, di umur 40-an dulu gitu kan, udah nggak mikirin kayak yang terkenal, main dilihat orang di top. Justru orang main penting kepuasan orang karena memang passion orang ada di situ. Itu yang malah ngebalik, Bray. Itu ketika lu dapat lagi itu kayak kepuasannya tuh lah. Iya, gua di situ sekarang. Gua walaupun main di kafe ya, tapi yang pertama gue cari itu. Jadi ketika misalkan nih gue manggung terus bawain lagu orang lah, kalau di kafe kan lagu orang. Tapi ketika energi yang gue nyampein mereka bisa terima, mereka bisa dapet, ke guanya jadi seru gitu. Nah itu kayak anjing. Nah ini lebih enak. Iya. Budget nomor 2 lah. Iya. Penting sound nomor 2 lah yang sebenarnya lamun geus nikmati ya, jika ente gitu memang aret atau rezeki mah ngikutin sih sebenarnya. Iya sama lah di kerja, gue juga kerja ya ujung-ujungnya memang duit, tapi memang harus ya udah lu jalanin aja dulu prosesnya. Tapi si standar untuk enaknya itu harus dapet. Iya. Ya semua sih, nggak hanya di band ya, di kerjaan gue pun sama. Kalau gue ini udah enak nih, udah dapet nih, gue harus menikmati itu gitu. Kalau enggak, capek lo kerja. Iya, nah itu capek dan diburu-buru gua ada target gimana manggung tiap hari terus lu enjoy aja. Anjing, cepet kolot aja anjing itu. Ya harus dinikmati. Apapun itu harus. Nah itu salah satunya gue udah ngenikmatin 3 pilar tadi. Maksudnya gue udah di momen itu, kenapa di momen pada saat gue belum keluar tuh yang detik-detik terakhir lah ya gue mau keluar itu udah nikmatnya udah udah dipaksa latihan tuh anjing gini, contoh gini ya, anjing latihan anjing kan hati kecil berarti nggak mau kan, anjing latihan pulang anjing gitu kan, udah gitu kan harusnya kan latihan, oh iya semangat kan, semangat itu kan positif kan. Itu gua udah di momen anjing latihan lagi, anjing manggung ya bentrok, anjing kumaha orang cuti, anjing kumaha bini orang ngajak ulin misalkan, gimana nih gitu kan manajer. Itu udah di momen itu nggak bisa, lu harus korbanin salah satunya. Nah kalau masalah ini agak melenceng sih, tapi selalu gua tanya ketika temen gua udah punya anak, masalah sedikit lah parenting tentang ngurus anak. Oh iya. Nah, anak lu yang paling gede umur 9. Nah, itu tuh melihat
perkembangan anak lu dari kecil sampai umur 9 tahun tuh kan kita ada di generasi yang kurang memahami bakat anak kan, orang tua dulu ya. Nah lu ke anak lu menerapkan kayak gimana? Misalkan anak lu hobinya nyanyi atau hobinya gambar atau hobinya apalah tentang kesenian, tentang olahraga, lu akan bersikap seperti apa ke anak lu? Yang paling pasti sih gue support ya. Support ya? Tapi yang positif ya. Kayak misalkan gini, gue sempet dulu, kalau gue tuh ngeliat dulu lah anak gue tuh cenderung apa sih yang dia suka gitu. Sempet gue ajakin kalau gue manggung dulu main drum, gue ajarin, ada tuh dulu sempet lah gue bikin video, tapi kayaknya belum deh. Oke, olahraga futsal, gue kan futsal ajakin, ini kayaknya enggak deh. Nah anak gue tuh sukanya, aduh zaman sekarang lah gamers, main game, handphone. Tapi gue support, tapi gue ada notif inilah alarm juga. Main handphone contoh ya, boleh main handphone, tapi kalau di weekdays hari sekolah ya udahlah sejam 2 jam, misalnya sejam lah dalam sehari ya, nggak boleh ini. Tapi weekend oke lah, misalkan 2 jam lebih 3 jam, karena kan nggak sekolah, jadi tetap dimonitor gitu. Terus dan gue selalu ngomongin zaman bully gitu kan, anak gue kan sekolah di swasta ya, masih mungkin insya Allah aman lah gitu ya. Tapi tetap gue bilang, gue tuh selalu ngomong harus jadi orang yang baik, maksudnya harus jangan sampai nakal boleh kata Bapak Tuhan namanya lah, tapi kalau misalkan ada yang nakal ke ada apapun itulah, jangan diam. Gue nggak tahu salah apa enggak ya, gue bikin gini lur, misalkan lurnya anu nakal lah, mukul atau gimana, lawan, itu yang salah apa tuh. Gitu, tapi poinnya adalah menunjukkan bahwa tuh nggak takut, berani. Tapi tolong jangan duluan, tuh harus jadi orang, pokoknya jangan, lu tuh ngomongin. Tapi kalau ada yang mulai nakal sama mukulin, minta duit atau gimana lah ya, lawan. Itu kejadian di anak gue SMA. Gue selalu ngomong gitu, gue nggak mau jadi bahan, harus orang tua dipanggil, jangan takut gitu. Orang tua dipanggil, anak berantem kan, nggak tahu salah apa enggak ya gue. Akhirnya gue tanya, lu kenapa berantem? Pala ditoyor apa? Gue bilang bagus. Gue udah ingetin sekali 2 kali, makin melunjak, ditendang, kena ke juru meja lah, pojokan meja tas, siku masuk rumah sakit, dipanggil orang tua kan. Yang penting gue udah tahu kronologinya kan. Datang ke sekolah bilang aja, udah apa namanya anak-anak, gue bilang gitu aja. Berantem nakal biasa. Masalah rumah sakit juga bisa bagi 2 lah, masalah pengobatan. Cuman kronologinya begini nih Pak, gue bilang, gue ditoyor duluan, gue bela diri. Jadi ya udahlah, namanya anak-anak. Iya, nah itu yang gue poinnya adalah gue nggak mau anak gue tuh jadi kayak takut atau gimana. Kalau misalkan lu dia baik ya, kan kamalinaan kan bahasa Sundanya mah ngebulinya jadi kebiasaan kan. Jadi pokoknya harus lawan kalau ada yang nakal, tapi tolong jangan duluan, harus baik, harus gimana, bergabung, berbaur. Jadi kayak kultur yang emang kita bentuk dari kecil kan. Orang Sunda mah tarang mimitian gitu. Iya, jangan gitu. Tapi ulah semena-mena gitu. Itu masalah di sekolah tuh gimana lah ya. Terus ya itu anak sekarang beneran nih gadget nih anjir. Makanya gue tuh lagi untungnya bini gue kan 24 jam kan sama anak-anak kan. Jadi ya bini gue yang selalu bener-bener purely monitoring lah. Nah itu yang ya anjing pinter lur main gamenya lur, Roblox lah apa, main jago lur, internet sampai anjir kata gue tuh, gue aja nggak ngerti. Gue punya PS, punya PS aja gue kadang-kadang main bola doang. Anak gue tuh main yang itu, tapi ya itu oke, gue support gitu, tapi ya gue batas-batasin karena kan belum inilah, takut aja karena masih sekolah. Jadi memang kita ada di generasi transisi lah, kita baru pada punya anak, terus zamannya beda banget. Pulang sekolah udah handphone, maju banget cepet. Nah itu tuh kalau misalkan ya anak lo hobi gitar tuh, lu bisa SD tuh udah jago bray. Nah bisa sampai ke situ. Anak lu hobi drum tuh, udah lu tinggal beliin drum aja sama kasih YouTube. Dulu gue sempat mau, gue beli drum juga. Gitu. Gue main drum, beli, main gitu. Tapi kayaknya pas gue perhatiin gitu ya, kayaknya kurang. Cuman memang zamannya terlalu random, jadi tiba-tiba suka ini, tiba-tiba suka ini kan masih begitu juga kan. Kita juga dulu begitu. Saat ini ya itu masih di gadget, main game. Tapi mungkin ntar akan nggak tahu ya, gitu. Udah SMP, mungkin sekarang kan masih kelas 4 SD. Ntar SMP nggak tahu gimana. Nah anak kedua yang cewek
Nah dia more aktif lur. Bini gue kemarin kepikiran, kan belum sekolah tuh, baru umur 4 tahun dimasukin balet lur. Alhamdulillah tuh jago main baletnya, pinter. Kemarin manggung, bukan manggung, show, perform tampil di Mall Puri. Ada videonya, gue juga udah ngumpulin video nih, cuman gue belum masukin YouTube. Pinter loh, orang-orang iya nih pinter nih. Alhamdulillah lah, ada bakatnya, ada bakat seninya, ngikutin lucu lah gitu. Nah yang kecil nggak tahu lah, baru cuman memang anak-anak di situ ada apa? Ada mood lah. Iya. Moodnya tuh masih sama. Iya, kita tuh harus merhatiin anak tuh daerah mana nih. Kadang-kadang jangan kalau gua nggak sama bini gua nggak boleh maksain sesuatu. Gua harus bisa nggak, ikutin aja lah alurnya. Kenalin ini ngenalin ke sini, ini gini. Nah nanti dia suka di mana nih gitu. Kalau gue sih gitu. Gua kadang-kadang sampai anak gua nyoretin tembok kan. Mau dimarahin sama bini gua bilang jangan. Urusan gua nih. Sampai ini siapa yang gambar deh? Takut dia bagus nih gambarnya gue. Ya lebih ke positif kan. Aku yang gambar. Iya. Ini gambar apa? Ini ular apa sih? Krayon atau tembok nih spin ya. Jadi suka gambar. Beli kanvas yuk beli. Nah arahnya di situ bener. Diarahin yang benar kan? Soalnya bukan men-stop tapi didukung, tapi nanti diarahkan ya. Kalau dimaki di situ, iya langsung berhenti. Dia nggak akan gambar-gambar. Iya, gue setuju. Makanya, nah itu gini, gue ini di rumah ya mungkin karena mungkin gue jarang ketemu juga sama anak, atau memang bini gue yang lebih sering ketemu, jadi gue jarang marah. Bini gue tuh yang sering ngomel tapi jarang didengerin juga. Kalau gue sekali marah tuh mereka langsung bukan takut kayak diem lah gitu, kayak gue marah pun cuma ngomong doang. Nah kadang-kadang bini gue mungkin capek atau gimana ya, hal-hal kayak gitu kadang-kadang ya marah atau biasa berantakin coret-coret juga pernah lo di kamar marah bini gue bilang udah papa aja gitu, diomongin, jadi papa nanti gitu sama kayak lo lur, ajakin main gitu, diarahin gitu kan, gini kamu ya jadi lebih enak. Makanya ya itu penting juga sih anak-anak. Kadang-kadang gue juga kadang-kadang waktunya kurang juga kan, kayak ngebaca bakat dia tuh sebenarnya ini bakat gambar. Anak bisa berhijau tilu sama paling gede Agus gedenya. Yang gede umur berapa? Yang gede kuliah. Terus itu gede pun lah. bentrok kayak dia suka BMX kan. Ya segede lah itu mah. Bini gua kan emang gak ada olahraga lain. Pulang patah kaki, pulang pincang. Gue mikir aja kan panjang ya. Kata gue biarin orang dia hobinya BMX, biarin aja gue bilang. Mau berdarah ke mau apa udah aja. Jadi gitu. Yang paling kecil umur berapa? Kecil umur kelas 1 SD. Oh, kelas 1. Nah itu yang gambar tuh. Jadi kalau dikasih handphone dia lebih ke cara menggambar, terus bikin sketsa gitu-gitu. Iya. Yang gitu sih kalau ngomongin anak mah kadang-kadang sih gue masih kurang sih, apalagi masalah agama ya. Kalau di agama alhamdulillah bini gue tuh yang paling monitoring lah sholatnya gimana. Karena gue kan memang pulang sampai rumah paling jam 7 jam 8 malam kan, pergi paling dia udah pergi sekolah gitu kan. Kenapa gue tanya ini, karena banyak yang mengira kalau kita tuh anak band, kalau dia juga ngeband juga lah. Iya, gue udah lama, baru setahun nih kayak gini. Akan melihat sisi gue di panggung gitu. Nggak tahu. Ya kan lu nggak tahu kan kalau si Metallica sesayang apa sama cucunya kan. Ya kenapa gue selalu nanya ini ke teman gue yang udah punya anak, karena ya gue pengen merubah stigma negatif tentang musisi itu selalu dekat dengan mabuk segala macam tuh. Ada loh sisi negatifnya nih kayak gini-gini gitu. Maksud gue ya merhatiin anak, terus ngebaca bakat anak. Harus ya itu kan memang. Nah namanya juga channel suka-suka ya. Iyalah. Selama bisa sharing yang positif-positif. Tapi bagi gue masih belum terlalu maksimal sih. Gue harus kayak yang lebih lagi. Kan kayak gini loh, contohnya kayak melihat anak kecil umur misalnya 5 tahun udah pinter ngaji. Kan itu kan orang tuanya, gue kadang mikir gimana ya cara ngaji. Ya kayak gue sendiri kan ya pengen gitu, kayak ya yang positif semua lah ya. Kan itu jadi contoh kan, pinter ini atau mungkin gimana, itu lebih keren kan. Hafiz. Iya, Hafiz kan. Sekarang kan. Itu. Gue masih jauh kan, anak gue masih fleksibel, masih yang udah ya. Kadang-kadang kalau ngaca ke arah sana, iya gue masih jauh. Gue liat anak gue bisa wudu aja. Udah bisa sholat sendiri. Udah. Ya, tapi kalau untuk sholat, alhamdulillah lah, monitor bini gue selalu. Ya gue kalau lagi weekend nih, dan itu, nah gini nih, karena yang gue dengar dan gue terapin adalah ya kita sebagai orang tua juga jadi contoh mereka. Iya.
jangan sekedar ngomong doang. Misalkan sholat ya, sholat ya, gue nggak sholat misalkan, itu jelek juga. Kadang-kadang gue, ayo berjamaah, sholat berjamaah. Kalau gue lagi di rumah ya bukannya ngomongin ini beneran real gitu gue lakuin biar nggak dikesanin kayak anak gue pemikirannya gitu doang atau gimana, papanya kok nggak sholat gitu misalkan. Gue sholat juga berjamaah. Ya gitu juga penting. Ngasih pemahaman ke anak juga kayak. Harus contoh. Kayak gue tuh ngeband tuh bukan seneng-seneng loh. Iya. Gue tuh ngeband tuh kerja gitu. Iya. Jadi itu tuh satu ke si yang gede ngomongnya harus seperti ini, kayak yang kedua begini, kayak yang ketiga begini. Karena kan di kesan di orang-orang kan, bapak kamu kerja apa? Di kafe. Vokalis band. Ya itu tuh pasti yang wah udah. Apalagi lihat activity-nya, mabok nih bapaknya nih. Tapi kan ketika anak sendiri udah bisa menerima, oh bokap gua tuh kerjanya begini, itu akan lebih. Ya itu dia juga bisa bela diri. Iya, ya makanya itu juga penting. Kayak ya banyak lah hal-hal penting ya. Kadang-kadang gua sekarang tuh kan mulai gampang ya. Di Instagram juga banyak lah parenting kayak gitu, gue liatin kayak gini. Bener tuh yang jangan langsung marahin atau gimana, harus dilihat dulu itu. Bener tuh. Karena ya itu banyak kejadian-kejadian yang nggak tahu ya di dalam mereka dirinya seperti apa. Kalau kitanya keras atau gimana, janganlah. Jadi naung, jadi anak band anjing kolot bola. Wah, contohnya. Jadi kadang-kadang kan di luar yang orang tua yang nggak tahu yang kita lakuin kan. Ternyata kita lebih bengal di gitu. Iya, di belakang itu kan produknya malah lebih bangor jadi. Nah itu, Lur banyak yang tapi gini loh. Ini mah nggak tahu benar apa enggak ya. Banyak teman-teman gue yang notabene yang miring-miring lah ya. Gaul, bangor, kumaha, tapi sekarang ini di yang saat ini mereka tuh jadi loh. Tapi jadi itu maksudnya ya adalah gitu. Karena mereka tahu titik sudahnya di mana. Sama mereka mungkin pengalamannya udah tahu kemana-mana mungkinnya dan tahu gimana ininya. Terus ada yang di titik capeknya udah nyampe. SMP-nya bagus. Ayo udah bantong ayo bangor bisa. Bangor udah gitu. Ya mohon maaf ya bukan ini kayak ya udahlah kerjanya juga ya di apa gitu ya tadi siapa jadi lain segi kan ya mungkin masing-masing cuman nontonin anjing beramal akhirnya gue sampai ada istilah ini bang gitu nakalnya telat iya kadang-kadang kayak gitulah iya gue mau ngapain cewek mabok ya udah gitu udah pernah juga gitu-gitu gitu-gitu doang ya yang nakalnya telat ini yang bahaya. Harusnya happy ending kan jadi berantakan di belakang aja. Ada lagunya kalau ngomongin masalah nakal boleh asal jangan jahat ya. Apa gimana? Nakal boleh, goblok jangan. Goblok jangan. Ya nakal mah udah normal lah, udahlah. Justru itu yang membuat pengalaman dari situ kita tahu. Kayak kenal nih, gua selalu ini, gua kenal orang-orang yang nggak benar itu juga bukan wajib ya, kayak harus, kayak menurut gue itu harus karena biar tahu. Kenal sama orang-orang misalkan yang dulu ya yang suka mabok, narkoba atau gimana, nggak apa-apa kenal biar kita tahu. Kenal sama preman suka ribut gimana, ya nggak apa-apa kenal biar kita juga tahu, mungkin jadi teman jadi aman ke gue kan, atau gimana. Itu anak gue SMA nongkrong begadang di mana, dari mana pulang jam 3 habis nongkrong di sini ngapain, main PS. Terus besoknya habis dari mana? Kan gue kalau di rumah jarang tidur kan, ya sama kayak gini, kayak di Jakarta. Gue tunggu anak gue belum balik nih, tungguin. Yang orang tua kita lakuin dulu tuh ternyata gue ngalamin. Nungguan budak can datang gitu. Dari mana? Mending laki, awalnya dulu ya. Habis main di mana? PS. Kamu temen itu doang, cik nantinya. Hari babaturannya tahunku. Ulin teh kamana kayak gitu, jauh sing loba gitu buat biar gaul gitu. Jangan PS lagi ngapain, main kayak ke budak skateboard, main ke budak BMX, main ke budak band gitu. Jadi baturan mana loba kurang. Ya itu SMP teh sedikit kan kurang, jadi ulin mesok tapi lobakeun baturan. Iya, emang itu yang gua pengalaman gua di situ loh. Gua tuh ya bukan orang yang zaman yang di situ mulu anjing jadi apa? Ya, itu yang gue lakuin tuh, gue besar bukan dari orang yang kaya lah atau gimana, tapi gue bergaul sama siapapun. Itu kan pengalaman hidup kita kan? Iya, jadi gue coba terapin yang positifnya ya, kayak gitu. Kamu bergaul aja, nggak apa biar tahu. Dengan kita kasih percayaan gitu, sok lu main, tapi jangan di situ lagi ya. Gue bilang cukup kenal aja udah sono. Ya. Akhirnya anak gue mulai gaul sama BMX, doyan BMX dari skateboard pindah ke BMX, doyan biliar main biliar.
jadi berwarna hidup lu. Benar. Ntar lu udah sibuk kuliah, sibuk kerja, udah susah lagi tuh nggak dapetin gitu. Benar. Emang itu sih pengalaman parenting ya. Cuman kalau cewek jam 10, 9. Nah ini nih, gua masih umur 4 tahun nih. Ntar udah mulai SMP, SMA, alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan Amin. sehat panjang umurnya. Gua tuh selalu doa lu hanya kalau ngomongin ini ya. Jadi Kalau cewek cuma satu. Saran gue nih ke lu nih. Tunjukin kalau lu paling sayang sama dia. Okay. Di antara semua laki-laki sedunia. Oke. Saat ini gue udah jalanin. Tapi ya nggak tahu ya, yang anak gue yang itu deket sama gue. Ngobrol berdua, ciumin, sayangnya kan. Iya benar. Ketika ada cowok yang deketin, sayangnya kurang dari bapaknya. Oke. Tapi ya oke, itu setuju. Tapi gue yang gue lakukan sekarang ya gue sayang sama lu. Iya benar. Gue lebih sayang sama gue. Iya benar. Tapi gue sering cari momen sih, jalan berdua. Satu-satu, enggak barengan. Anjing nyantai, sini yuk. Jalan skateboard bareng lah, apa gitu. Ya gitu, kayak bocah lagi, gue peluk-peluk lagi, gue ngapain lagi. Itu lumayan cover sih. Setuju sih. Lumayan cover. Setuju sih. Untuk mungkin lah ada cowok yang doyan sampai gue balikin lebih sayang mana dia sama gue. Setuju sih. Ya ntar kalau udah mulai dewasa. Sekarang kan masih umur 4 tahun lur. Lucu. Masih iya. Itu pun gue pelajarin. Iya, setuju sih. Itu benar-benar jadi biar bisa menilai kan. Ya lihat. Ntar gue pulang pengen gue dinner berdua aja gitu. Ini gue nggak boleh ikut, kakaknya enggak, adiknya enggak. Ayo, udah. Iya benar. Dinner lu makan apa? Iya benar. Ya makanya gue tuh berdoa ya. Gue tuh doa selalu tuh gue pengen melihat anak-anak gue bisa yang lihat mereka menikah, punya anak, ya kan? Ya umur kan kita nggak ada yang tahu lah ya. Cuman gue tuh selalu pengen berdoa itu loh. Gue anak gue ya kebahagiaan kita sebagai orang tua kan pengen bisa sampai lah ke nanti gitu ya. Karena hal yang paling perih kayaknya ntar di hidup gue kalau gue panjang umur ya. Iya makanya. Anak gue kasihin ke orang lain. Itu kan kita belum nemu momen itu kan. Itu kayaknya hal paling ya makanya kita mudah-mudahan panjang umur sehat ya, artinya ya gue sih akan melihat prosesnya kalau memang itu udah waktunya ya akan cuma pasti begitu cuma kan ya, tapi masih gila ya umur orang mau lah cewek umur 4 tahun masih. Oke guys, obrolannya mulai ngelantur tapi gue suka banget kalau udah ngobrolin anak, kerjaan, terus sharing pengalaman kayak gini, gue sangat senang sekali. Mungkin dari sosoknya ya gue siapa, lu siapa mungkin kurang ada yang mengenal juga, tapi semoga obrolannya bisa bermanfaat. Amin. Karena ya, sharing lah. Karena pengalaman ya masing-masing pasti ada baiknya gitu. Yang paling berharga itu pengalaman dah. Yeah. Pengalaman tuh waduh. Ya gue juga belajar dari semua pengalaman orang kan, liatin gitu. Oh iya. Semua pasti gitu. Tapi gue yakin sih lah dari obrolan kita panjang lebar tadi, dari perjalanan dia bermusik, kenal drum seperti apa, terus cara dia membuka wawasan ke genre lain, ngembangin diri itu ternyata butuh trigger diri sendiri yang kuat gitu. Terus kasakusuknya di Indian. Iya. Yang tadi mungkin ada pertanyaan sama, dapat duit gede nggak sih manggung di luar negeri, kan udah terjawab juga. Antara perbandingan exposure-nya atau pengalaman atau lu money orientednya, tergantung lu lah ntar ngejalanin. Iya. Trouble ke menuju pernikahan anjing. Coba. Jadi itu mungkin yang bisa kita obrolin hari ini. By the way, gue terakhir lah minta tips lah dari lu lah. Ini mah bukan tips mengajari ya, bukan cuma sedikit sharing aja. Apa tuh? Oh, mungkin tips untuk teman-teman yang lagi belajar drum atau pengen berkarya atau pengen tur ke luar negeri, apapun lah yang selama pernah lu alamin. Mungkin ada yang bisa lu rangkum lah jadi 3 tips. Misalkan kalau lu pengen keluar negeri, lu coba gini. Kalau lu pengen gini. Kalau drum dulu mungkin ya? Ya, dari drum. Kalau drum, ya itu ke passionnya dulu ya. Kalau memang lu suka main drum, ya lu belajar banyak
mencari ilmunya. Ilmu tuh banyak, nggak hanya dari buku, nggak hanya dari, ya lu benar-benar harus wawasannya harus luas lah. Aktif melihat semua pemain drummer gimana. Di sini ambil bagus, oke ambil bagus, lu jalanin. Tapi harus punya karakter sendiri, tuh paling bagus tuh. Fill-in juga kalau punya karakter sendiri, kayak Bim Bim deh. Bim tuh kayak tak titik, itu udah gitu unggul tapi nggak ada. itu unggul tuh, itu masuk itu lagunya enak, tepuk udah contoh gitu ya. Jadi itu karakter kan. Tapi dari situ untuk membuat create karakter kan lu belajar pengalaman dari yang referensi gitu. Nah kalau itu tips pertama untuk jadi drummer, ternyata kalian harus membuka wawasan musik lu juga. Ya. Sampai lu bisa menerapkan ke karakter permainan lu, dan itu jangan nempel nantinya jadi karakter lu sendiri gitu ya. Ya benar. Terus yang kedua apa tuh? Oh ini ya, tentang manggung di luar ya. Sepengalaman gue sih ya itu, sekali lagi ya lu aktif juga, kayak sekarang udah mulai gampang lah di sosial media, akses gampang, tuh bisa ngecek di mana ada festival musik di luar ya, apa aja udah mulai banyak sekarang. Dulu mungkin belum terlalu terekspos. Sekarang udah banyak, lu bisa cek di Google di dimanapun, atau mungkin ada festival udah di post juga kan. Nah lu cari tuh yang opennya siapa, yang ke siapa itunya, lu bener-bener ya telusuri gitu di mana ininya. Dan dari situ setelah dapet, lu jangan stop di situ, lebarin lagi sayapnya. Kayak yang tadi gua bilang, misalkan lu dapat festival, undangan di satu festival, jangan hanya main, lu liatin siapa yang manggung, kalau bisa temuin siapa jadinya meet and greet-nya, ketemu promotornya, kalau bisa lu kenalin atau gimana, itu harus jalanin sih yang dilakuin kita gitu. Dan lu yakinin aja lu bisa lah kayak gitu. Dan mungkin kalau untuk yang bagi pemula awal tuh ya itu bener, jangan mikirin dulu, ya nggak tahu ya, mungkin beda-beda orang ya. Jangan mikirin doanya budgetnya seberapa kikil, ku bisa indit aja, kita udah bisa pergi manggung di itu festival, menurut gue itu udah achievement bagus gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, kembali ke teman-teman. Kalau memang udah punya nama ya mungkin ya beda ya, targetnya apa gitu beda. Tapi ya itu, kalau kita sih untuk bisa manggung gitu. Oke, gokil sih tipsnya, baru 2 nih. Terakhir, tips terakhir sebelum kita closing. Apa nih, tentang apa? Terserah lu lah. Terakhir mah yang simpel lah, ya, jadi orang baik. Jadi orang baik, orang yang humble, ya, orang yang bisa itu bersosialisasi dengan semua orang gitu ya. Kayak lo nggak ada, kalau gue ya kayak lu harus kenal tuh sama ini enggak, semua orang lu nggak apa-apa kenal gitu. Kayak orang yang tahanan juga misalkan kasarnya kenal deh, is oke. Kalau bisa berteman ya, tapi ya ambil positifnya aja gitu. Kayak apapun itu, yang penting lu bisa membuat lu lebih baik sebagai pengalaman aja. Kayak ngambil referensi dari semua karakter orang kan beda-beda. Lu juga karakter gue kan kadang-kadang yang nih si boy ini disininya oke nih. Yang tadi lu bilang gue nih, lu kalau manggung ya, gue tuh turun ke audiens, kenalan, jauh ngomong, itu hal poin bagus. Nah itu mungkin bisa dicontoh sama teman-teman musisi vokalis lain gitu, yang mungkin belum menerapkan itu, hanya sekedar manggung, so cuman ya kata itu. Ya itulah contohnya. Jadi jadi orang yang bisa humble dan bisa selalu create something new gitu yang memang bagus. Apa ya poinnya tuh? Banyak banget. Iya sih. Sebenarnya mah ya, lu berteman dengan siapapun, terus membuka diri juga, membatasi diri juga, semuanya kontrol diri lu kan. Yes, bener. Jangan menutup diri lah kalau mau pilih di musik mah, ya, karena menghambat juga sih. Oh iya, menghambat. Ngotak-ngotakin apa lagi ya. Hatur nuhun. Makasih udah nyimak dari awal. Thank you banget Boy. Udah ngundang nih di Ahoy TV. Mudah-mudahan banyak yang lihat dan sampai nuhun. Ya ampun, bisa ya salah ya. Nonton janjian menonton band mah nggak jadi ya. Iya makanya nih itu. Ini mumpung bininya lagi pada nge-mall. Kita di sini aja. Parahnya gue culik kepala keluarganya ya. Santai. Nuhun, sampai. Salam juga buat teman-teman Light Crab. Mungkin boleh nanti gue tulisin di bawah sekalian. Boleh, apa-apa. Yang nonton pengen denger. Terus nanti nama-nama yang tersebut mungkin kalian pas nonton episode ini oh nyeri si Yopi boleh aja gitu, boleh di komen-komen. Waduh, berapa tahun kemudian ya itu. Joseph gitu. Joseph, Adam. Siapa tahu di komen, ayolah reuni cenah. Manggung deui.
Atur dulu semuanya, thank you. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ahoy. Ahoy, ahoy. Bener. Dan gitu. Gitu lah. Tapi ngenas ya.